Film KKN di Desa Penaring mengisahkan kejadian mistis di luar logika yang menimpa 6 mahasiswa kuliah di desa terpencil. Mereka dari perguruan tinggi yang melaksanakan KKN, yang diperankan oleh Tisa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, Anggini Hague sebagai Ayu, Ahmad Megantara sebagai Bima, Kelvin Jeremy sebagai Anton, Fajar Nugraha sebagai Wahyu, dan masih banyak lagi. Mari kita simak alur ceritanya. Let's go! Film dimulai di pedesaan dengan hamparan sawah yang sangat indah. Sebuah mobil berhenti karena telah mencapai tujuannya. Lalu seorang gadis bernama Nur keluar dari mobil dan melihat seorang kakak tua yang memandangnya dengan tatapan tajam. Nur yang hendak keheranan menyaksikan hal itu hanya bisa diam. Kemudian seorang gadis lain bernama Ayu keluar dari mobil dan menyadarkan Nur. Tidak lama kemudian seorang lelaki bernama Ilham yang merupakan kakak dari Ayu yang menyambut mereka. Dari tempat perhentian itu mereka bertiga meneruskan perjalanan menggunakan ojek. Setelah cukup lama ketiganya sampai di gerbang sebuah desa. Kepala desa yang bernama Pak Prabu telah menyambut kedatangan mereka di tempat itu. Nur. Mereka saling memperkenalkan diri. Ayu dan Nur menyatakan keinginan mereka untuk melakukan KKN di desa tersebut. Awalnya Pak Prabu tidak mengizinkan kegiatan tersebut, entah karena apa. Namun Ayu mengutarakan kembali keinginan mereka sebagai sekelompok mahasiswa dan berhasil meyakinkan Pak Prabu. Bersama Ilham dan Pak Prabu, kedua gadis tersebut melihat-lihat beberapa tempat di desa itu. Pak Prabu memperlihatkan sebuah kolam yang telah mengering di desa tersebut. Pak Prabu menceritakan bahwa dulunya kolam itu merupakan tempat mandi bagi para penari di desa. Kemudian Ayu memamerkan idenya untuk membuat kolam tersebut menjadi tempat yang memiliki fungsi bagi warga desa. Saat itu Nur merasa pundaknya tiba-tiba menjadi berat. Ia juga melihat sesosok makhluk yang mengerikan dari balik pepohonan. Tapi beberapa tahun belakangan ini Kami bisa bantu, Pak. Beberapa minggu kemudian, Ayu dan Nur kembali ke desa tersebut. Kali ini mereka bersama teman-teman yang bergabung dalam satu kelompok KKN, yaitu Bima, Widya, Anton, dan Wahyu. Ketika menempuh perjalanan menggunakan ojek, Widya yang berada paling belakang mendengar suara gamelan. Selain itu, ia juga melihat sesosok wanita berpakaian tradisional dari kejauhan. Sesampainya di desa, Widya bertanya kepada Pak Prabu, apakah ada desa lain di sekitar sini? Widya juga mengatakan bahwa ia mendengar suara gamelan seakan ada yang menggelar acara tradisional. Mendengar hal itu, raut wajah Pak Prabu tiba-tiba berubah. Namun Pak Prabu berusaha terlihat tenang dan mengatakan mungkin Widya hanya salah mendengar sesuatu. Lalu Pak Prabu mengantar para gadis untuk menginap di rumah Bu Sundari. Sedangkan para lelaki akan menginap di tempat lain yang telah dipersiapkan. Menjelang malam pertama di desa tersebut, Widya yang tidak bisa tertidur melihat penampakan sosok nenek tua di sebelah Nur. Anehnya, nenek tersebut membelai kepala Nur yang tertidur pulas, seakan begitu menyayanginya. Bagi Widya, fenomena itu sebenarnya sangat menakutkan. Akan tetapi ia hanya bisa diam dan menangis sambil mencoba sebisa mungkin untuk tidur. Keesokan harinya Pak Prabu mengantar para mahasiswa tersebut untuk berkeliling desa. Mereka melihat tempat-tempat yang mungkin akan menjadi target dari program kerja mereka. Ketika sampai di makam desa, Pak Prabu menjelaskan mengenai batu nisan yang ditutupi kain hitam kepada mereka. Tiba-tiba Nur melihat sosok genderuwo dengan mata merah menyala, tengah menatap ke arah mereka. Ia pun tiba-tiba merasa lemas sehingga Bima pun harus mengantarnya kembali ke tempat menginap. Sementara itu Pak Prabu dan yang lainnya melanjutkan kegiatan mereka. Pak Prabu menunjukkan sebuah gapura yang merupakan pembatas desa tersebut. Lalu Pak Prabu mengingatkan para mahasiswa tersebut agar tidak melewati gapura yang membatasi desa itu dengan hutan lepas. Selain itu, Pak Prabu juga sempat menyinggung keberadaan sebuah tempat keramat yang bernama Tapak Tilas. Entah mengapa Nur bisa berada di tengah hutan sendirian dan bertemu dengan gondrowo itu lagi. Namun itu hanya mimpi.
Saat makan malam, Ayub menanyakan kepada Nur apakah Bima sudah punya pacar. Maka terungkaplah bahwa selama ini Ayub telah memiliki perasaan suka kepada Bima. Sejak saat itu, para mahasiswa tersebut mulai mengalami fenomena mistis. Nur dan Widya mendengar suara gamelan, kidung Jawa, dan melihat sosok penari tradisional berpakaian serba hijau saat mereka tengah bergantian untuk mandi. Nur dan Widya pergi menemui Pak Prabu untuk mengeluh pengalamannya selama di desa. Nur juga bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Mbak Buyut. Melalui Mbak Buyut itulah Nur mengetahui keberadaan sesosok jin yang selalu menjaga dirinya. Kehadiran jin menjaga Nur itu telah membuat jin penghuni desa itu tidak nyaman. Ternyata makhluk yang sering menampakkan dirinya kepada Nur adalah jin penunggu desa. Namun setelah melakukan komunikasi dengan Mbak Buyut, jin penghuni desa itu pun berjanji tidak akan mengganggu Nur lagi. Malamnya Nur dan Widya kembali mengalami fenomena mistis. Nur merasa melihat Widya tengah melilitkan seekor ular pada tubuhnya. Sementara Widya justru merasa ia melihat Nur tengah menari dengan gerakan yang sangat luas dan indah. Sebenarnya yang betul-betul kesurupan dan menari saat itu adalah Widya. Wahyu, ya salah satu teman mereka, adalah orang yang memergoki Widya malam itu. Sementara Nur hanya bermimpi. Ia terbangun karena mendengar keributan, lalu keluar dan menemukan Wahyu yang sedang berusaha menyadarkan Widya. Keesokan harinya, Mbak Buyut mendeteksi adanya makhluk halus yang mengikuti Widya. Maka Mbak Buyut pun memberi Widya sebuah ramuan untuk membentenginya. Di sisi lain, Anton mengatakan hal aneh tentang Bima kepada Nur. Semula Nur tidak percaya perkataan Anton, tetapi Anton lalu menunjukkan bukti adanya sebuah sesajen di kamar Bima. Sayangnya Nur maupun Anton melewatkan foto Widya yang juga ada di tempat itu. Semakin hari, hampir setiap orang dari kelompok KKN tersebut mendapat pengalaman mistis. Bahkan setelah Pak Prabu mengantar mereka untuk menempati tempat menginap yang baru, mereka mengalami kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan. Seseorang di antara mereka bahkan merasa Widya telah terkena santet saat Widya mendapati sejumput rumput di dalam mulutnya. Tenang ya. Di sisi lain, perbuatan Bima dan Ayub kian memperparah keadaan. Bima sebenarnya menyukai Widya. Oleh karena itu, ia menitipkan sebuah benda kepada Ayub agar Ayub menyampaikan kepada Widya. Namun Ayub menghilangkan benda tersebut sehingga Bima memarahinya. Suatu ketika, Nur mencari Bima dan Ayub hingga keluar dari batas desa. Nur tak mampu berkata-kata saat ia melihat teman dan sahabatnya itu melakukan perbuatan zina. Sementara itu, Widya dan Anton yang tengah berbelanja untuk kebutuhan hari-harinya mengalami hal aneh. Seorang pedagang di pasar tercengang saat mengetahui Widya dan Anton menginap di desa tersebut. Bahkan pedagang itu sempat menaruhkan agar mereka mencari penginapan di luar desa dan baru kembali keesokan harinya. Namun, Anton dan Widya merasa mereka tetap harus kembali ke desa meski hari mulai gelap. Karena tidak mampu berbuat apa-apa, pedagang itu menyarankan agar mereka tidak berkomunikasi dengan siapapun yang mereka temui di tengah hutan. Sayangnya Anton dan Widya melupakan peringatan pedagang tersebut. Di tengah perjalanan kembali ke desa saat telah memasuki area hutan, motor yang Anton dan Widya naiki mengalami masalah. Mereka terpaksa meminta bantuan kepada seorang kakek yang kebetulan berada di tempat itu. Si kakak bersedia membantu memperbaiki motor mereka. Bahkan si kakak mempersilahkan mereka untuk menghadiri sebuah pesta yang kebetulan digelar di desa dekat tempat itu. Anton melihat seorang penari yang sangat cantik di pesta tersebut. Namun Widya justru merasa takut karena penari itu terus-menerus melihatnya sehingga Widya mengajak Anton untuk segera meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama, si kakak menghampiri Anton dan mengabarkan bahwa motor mereka telah diperbaiki. Si kakak juga mempersilahkan Anton untuk membungkus makanan sesuai keinginannya. Ketika mereka beranjak pergi dari tempat itu, seketika pesta tersebut berhenti dan semua orang yang ada di situ memperhatikan mereka berdua.
Anton dan Widya menceritakan pengalaman mereka saat sampai di desa. Ia tidak tahu kalau saat itu Nur baru saja memarahi Bima dan Ayu atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Wahyu mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap Anton. Lalu Anton mengeluarkan bungkusan makanan yang ia ambil untuk membuktikan ceritanya. Namun bungkusan tersebut tidak berisi makanan, tetapi kepala seekor monyet. Seketika itu semua orang terkejut melihat hal tersebut. Nur yang mencurigai sesuatu antara Ayu dan Bima memutuskan untuk memeriksa barang bawaan Ayu. Ia menemukan sebuah selendang berwarna hijau. Tiba-tiba Widya datang menemuinya dalam keadaan kerasukan. Melalui tubuh Widya, Badara Wuhi memperingatkan agar Nur tidak mencampuri urusannya. Ia tidak akan segan-segan untuk mencelakai Nur jika tidak menurutinya. Meski demikian, Badara Wuhi menunjukkan rasa hormatnya kepada sosok jin penjaga Nur, yaitu Mbak Dog. Nur tidak mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Badara Wuhi tersebut. Ia juga tidak menyadari bahwa saat Badara Wuhi menggunakan tubuh Widya untuk menemuinya, Mbak Dog selalu berada di belakang Nur dan melindunginya. Setelah mendengar ceritanya dari Bima dan mendesak Ayu untuk mengatakan apa yang terjadi, Nur pun mengetahui bahwa Badara Wuhi adalah dalang dari semuanya. Singkatnya, Badara Wuhi memanfaatkan perasaan cinta antara Bima, Ayu, dan Widya untuk menjebak mereka ke dalam perbuatan syirik. Ternyata selama ini Badara Wuhi yang terwujud seorang penari berparas cantik telah menemui dan berkomunikasi dengan Bima dan Ayu secara terpisah. Badara Wuhi memanfaatkan rasa cinta Bima kepada Widya, sebagaimana rasa cinta Ayu kepada Bima dan membuat mereka melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Semua yang kau perintahkan, itu janjiku. Astagfirullah, Bim! Tengah malam, Widya diam-diam mengikuti Bima yang keluar sendirian. Ia terkejut melihat Bima tengah melakukan persetubuhan dengan Badara Wuhi yang menunjukkan wujud aslinya. Widya ingin meninggalkan tempat itu, tetapi segerombolan warga jin yang telah menahannya. Lalu Badara Wuhi menemuinya dan mengungkapkan bahwa ia menginginkan Widya untuk menjadi seorang dau atau penari seperti dirinya. Widya yang ketakutan tidak mampu berbuat apa-apa selain menangis saat Badara Wuhi memaksa menari. Selain itu, Widya juga sempat terkejut saat melihat ada sosok penari lain di tempat itu, yang ternyata adalah Ayu. Sementara itu, Nur yang terjaga mendapati Widya tidak ada di tempatnya mencoba membangunkan Ayu. Namun, Ayu telah berada dalam kondisi sekarat dan membuat Nur berteriak minta tolong. Bersama Anton dan Wahyu, Nur pun menceritakan semuanya kepada Pak Prabu. Anton dan Wahyu menyesal karena Nur tidak menceritakan hal itu kepada mereka. Sementara Pak Prabu sendiri seolah putus harapan saat mengetahui apa yang terjadi. Meski demikian, ia tetap mengerahkan warga desa setempat untuk mencari Widya dan Bima. Mbak Buyut sebagai sesepuh desa pun tidak tinggal diam. Beliau memaparkan bagaimana cara Badara Wuhi mempengaruhi Bima dan Ayu untuk mendapatkan keinginannya. Lalu Mbak Buyut meninggalkan Nur dan menjelma menjadi sosok anjing hitam untuk menjemput dan membawa Widya kembali. Widya yang mendengar suara anjing itu memiliki peluang untuk meninggalkan tapak tilas. Sayangnya, meski sangat ingin, ia tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong Ayu. Di sisi lain, warga desa telah menemukan keberadaan Bima. Sayangnya, sebagaimana Ayu, Bima pun telah berada dalam kondisi sekarat. Mbak Buyut menyesal kondisi Bima dan Ayu. Beliau menjelaskan bahwa saat ini kedua teman Nur itu tengah menanggung konsekuensi akibat mereka sendiri. Kini jiwa keduanya tidak lagi berada dalam tubuh mereka, melainkan di alam jin. Badara Wuhi telah menjadikan Bima sebagai pendampingnya. Ia juga menjadikan Ayu sebagai seorang dau yang akan terus menari hingga akhir hayatnya. Di akhir film, Nur dan kawan-kawannya meninggalkan desa tersebut. Sebelum pergi, Pak Prabu menceritakan sejarah kelam dari desa tersebut kepada Nur. Dahulu penduduk desa tersebut memiliki kepercayaan dengan menyembah makhluk halus. Kepercayaan itulah yang membuat desa tersebut seakan tidak pernah berkembang.
Pak Prabu sendiri merasa telah gagal dalam melakukan tugasnya sebagai kepala desa. Ia tidak mampu melakukan perubahan untuk membawa desa dan warganya menjadi lebih baik. Pak Prabu juga menyesal apa yang telah menimpa Ayu dan Bima. Bima meninggal pada hari keempat setelah kepulangannya. 3 bulan kemudian Ayu pun meninggal. Lalu film pun berakhir. Thank you buat kalian yang sudah stay di channel ini dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian. Oke, see you next time. Bye bye.